Apa Bib untungnya sholat sunnah ini apa? Kan wajib ini kan cukup. Tapi ada tambahan sholat namanya sholat sunnah. Sebagian orang itu kalau ngomong sunnah berarti enggak wajib kok. Salah. Wajib itu nasi, sampean makan nasi ini wajib. Orang kalau makan nasi pasti kenyang. Tapi rasanya apa ada? Nah, pelengkap daripada nasi itu ada sambal, ada kerupuk, ada ikan, ada ini, ada itu. Lah, ketika orang sholat wajib ditambahi dengan sunnah seperti orang 4 sehat 5 sempurna. Kenapa sempurna? Nah, apa manfaatnya sholat sunnah kita ini? Sholat sunnah, sholat duha, sholat isyraq, qobliyah, ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir. Apa manfaatnya sholat sunnah? Manfaatnya ada 3. Manfaatnya sholat sunnah itu ada 3. 1. Jawabir lil faraid. Sholat sunnah itu tujuannya adalah nembel kekurangannya yang fardu. Bu, sholat itu bukan gerakan yang dinilai. Nilainya itu dari kehusyuan. Sampean sholat isya, Allahu Akbar, nggak husu, sampean nggak dosa karena sampean sudah sholat isya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah sholat isya sampean ini diterima sama Allah sholatnya ini? Makanya kata Sayyidina Ali, jadilah kamu lebih mementingkan diterimanya amal daripada selesainya amal. Jangan cuma mikir sudah kerja, tapi yang harus kamu pikir, kerjaan saya ini bagus enggak? Kerjaan saya ini diterima apa enggak? Orang bakal manggil saya lagi enggak untuk kerja? Itu yang lebih harus dipikirkan kalau orang cerdas, apalagi bermuamalah dengan Allah. Pikirkan diterimanya amal, lebih penting terimanya amal daripada amal tersebut. Paham ya? Nah, disinilah orang kalau sholat fardu kemudian sholat sunnah, di fardunya ini ada yang kurang khusyuk, maka sholat sunnah ini menjadi penembelnya untuk naik. Seperti itu. Jadi untuk nembel sholat fardu. Yang kedua, apa? Yanalu biha mahabbatullah. Orang kalau sholat sunnah ini adalah sholat yang paling kuat untuk menjadi penyebab dicintainya oleh Allah. Wali Allah itu Bu, Kiai Hasan Genggong, Kiai Zaini Mun'im, Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Para habaib itu gak mungkin mereka menjadi hebat kecuali mereka melakukan yang namanya sholat sunnah. Makanya para habaib itu Bu, Faqihil Muqaddam sholat sunnahnya 1000 rakaat, Syekh Ahmad Ar-Rifai 1000 rakaat, Syekh Ahmad bin Alwan 1000 rakaat, ini 1000 rakaat, ini 1000 rakaat. Kenapa? Karena dikatakan sholat sunnah itu adalah penyebab paling kuat untuk dicintainya oleh Allah manusia. Dikatakan, dengarkan, sampean kerja di rumah saya jadi tukang, waktunya sampean dari jam 7:30 sampai jam 4, ini wajib. Di waktu istirahat duhur sampai jam 1 istirahat, di waktu itu saya ada tamu. Sampean kan waktunya istirahat, wajibnya sampean kerja. Ngelihat saya ada tamu, saya sendirian, sampean bangun dibantu-bantu. Apa yang ada di hati saya? Masya Allah, orang ini waktunya istirahat, dia nolong aku. Ini waktunya dia capek, gak wajib tapi dia lakukan. Sehingga setiap ada apa-apa sampean yang saya dulukan. Kenapa? Karena sampean saya cintai, karena sampean bantu saya di waktu yang bukan kewajiban sampean. Begitu juga Allah. Dikatakan bahwasannya apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mencuri perhatianku dengan melakukan sholat-sholat yang tidak aku wajibkan kepada dia, tapi dia selalu mendekat kepada aku dengan sesuatu yang bukan aku wajibkan. Maka apa? Sehingga aku mencintai dia. Kalau sudah dicintai Allah Pak, apa dapatnya kata Rasulullah?
lisannya Allah berikan keajaiban di setiap lisannya. Makanya orang soleh itu ludahnya, kalau sakit, ada orang sakit perlu ludahnya. Kenapa? Ludahnya orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, ludahnya orang yang dicintai Allah. Penglihatannya jadi penglihatan super, jadi penglihatan super, Pak. Kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi fama sara sibyan. Berapa banyak anak kecil, Pak, main di depannya orang soleh yang suka sholat sunnah, dipandang, karena dipandang oleh orang soleh dia mendapatkan pandangan yang diridhoi oleh Allah, sehingga anak kecil ini langsung jadi wali besar. Kenapa? Dipandang orang yang dicintai Allah. Yang ketiga apa istimewanya sholat sunnah ini? Yang pertama, nutup daripada nembel kekurangan fardu kita. Yang kedua, mendapatkan cintanya Allah. Yang ketiga apa? Qada'il hawaij. Semua hajat sampean kalau ingin dikabulkan sama Allah, ketuk pintunya Allah lewat sholat sunnah. Jangan cuman kalau perlu aja ngetuk. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, idza kana ar-rajulu fi salatihi fa innama yaqra'u babal malik wa man yadum ala gar'il bab yushik an yuftah lahu. Orang sholat itu seperti ngetuk pintunya raja atau pemilik. Ketuk pintunya raja, dia ketok, mungkin rajanya masih di kamar mandi kan gitu kalau bahasa manusianya. Kalau sudah ngetok sekali nggak ada pulang, loh, mungkin dia nggak denger atau dia di dalam, kan seperti itu. Nah, artinya ini contoh manusia, ngetok pintunya raja aja kalau cuma sekali nggak cukup, berkali-kali denger pasti dibuka. Begitu juga Allah. Tapi bukannya Allah sama dengan raja yang nggak mendengar, tidak. Artinya Allah senang kalau hambanya itu ngetok. Dilihat sungguh-sungguh nggak permintaannya, bener-bener butuh nggak dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang kalau sholat itu seperti ngetok pintu. Siapa orang yang selalu istiqomah mengetuk pintu, maka pasti dia akan dibukakan. Jadi ketuk pintunya Allah dengan sholat sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad.